Gian Purnama, akhirnya ujuk-ujuk kembali lagi nih. Ya kan, Gen? Kembali kemana nih? Kembali ke Kose. Tempat dimana yang menerima kita. Tempat orang lagi. Nah, tempat lagi ini doang enak. Ini doang yang mengizinkan kita buat syuting acara ujuk-ujuk, ya kan? Itu dia. Persija nih, Ger, ya kan? Kita mau ngomongin Persija. Kenapa Persija ini udah 10 kali main sejauh ini di Liga. Menang terus ya? Enggak dong. Oh enggak, tak terkalahkan ya? Tak terkalahkan setelah pertandingan pertama. Iya. Pertandingan pertama kalah, setelah itu belum pernah kalah nih. Pernah kalah lagi. 10 kali main, Persija menang 6, seri 3 kali, kalah sekali, ya kan. Sejauh ini sih gue lihat masih di jalur menuju Juara dan atau 3 besar ya targetnya kan waktu Papan atas lah ya. Papan atas. Masuk betul. papan atas. Nah, bentar lagi tanggal 2 Oktober ini Persija tuh mau Menghadapi- bertandang menghadapi menghadapi Persib Bandung, ya kan. Pertandingan yang menjadi pusat perhatian warga Indonesia lah, ya kan. Warga Indonesia, warga Pecinta bola Iya. Indonesia pastinya akan menaruh perhatian ke pertandingan tersebut. Oh, panas tuh ya katanya ya. Pertandingannya. Wah, sekarang udah gerah. Iya. Sekarang dia udah gerah nih. Iya. Padahal AC-nya. Nah, untuk ngomongin Persija lawan Persib, gua nggak cuma sama ini doang nih sama Gary, tapi ditemani oleh jurnalis terkemuka ibu kota. Nggak ada kenal gua. Kenal kata siapa yang nggak kenal? Iya, Gua kenal, ini juga anak-anak kenal. Iya, di futsal kan dulu ketemu ya. Bani. Bersama Muhammad Robbani. Alias Robs Attack. Iya, kalau misalkan warga Jakarta apa namanya Tepuk tangan. ada ceper datang. Iya, Kalau warga ceper. Jakarta biasa mengunjungi webnya Jakarta, itu ada suatu kolom khusus yang kita Namakan Robs Attack. protek. Tapi bukan dia juga yang nulis. dia juga betul. Dia yang nulis malah nih. Iya, orang Tapi dia kalau nulis. di detik, nah ini dia orangnya. Woi. Kita ngobrol-ngobrol bola dengan jurnalis yang kredibel lah ya kan? Bukan wartawan bodrek. Iya bener kan? Bener. Nah, itu dia. Puyer 16. Biar 16. Langsung. Langsung aja nih. Gimana, Ban? Gimana aja kalau langsung. Jadi gini, sejauh ini tadi Persija udah apa ya? Main 10 kali, 6 kali menang, 3 kali seri, 1 kali kalah, 21 poin udah dikumpulkan. Sejauh ini lu melihat gimana sih Persija di bawah Thomas Doll dulu deh sebelum kita ngomongin lawan Jauh ke depan. Iya. Boleh mundur ke belakang nggak? Boleh. Buat lu Jadi boleh terus. pertandingan pertama Thomas Doll itu kan lawan Rans tuh di persahabatan ya, yang di Cikarang. Cikarang. Nah, betul. Itu udah kelihatan banget tuh pola-polanya Thomas Doll kayak gimana, mau main kayak gimana kan. Hmm. Enak tuh mainnya tuh Hmm. dari kaki ke kaki. Gol-golnya juga kerja sama pemain-pemain asingnya. Asik enak lah ya, banget tuh. dia. Nah, itu dari situ gue ngeliat wah ini Thomas Doll bener-bener ngasih perubahan gitu ya ke Persija ya. Kayak mainnya ya dari sejak Iya. Dari segi mainnya ya? Levelnya kan mantan pelatih Dortmund kan. Borussia Dortmund. Ini kayaknya nggak ada pelatih yang bisa ngalahin Thomas Doll nih secara strategi ya. Tapi kenyataannya pas masuk ke Liga lawan Bali United, ternyata teko dengan strategi pragmatis, Pragmatis, betul. Numpuk pragmatis. numpuk pemain di belakang, ya akhirnya skemanya Doll nggak jalan. Nggak jalan. Oke. Karena Beren dijaga, Kremencik dijaga, udah tuh mentok Persija. Iya. Dan Iya, akhirnya yang tadinya gue mikir Persija bakal produktif di Liga 1 dengan pemain-pemain asingnya yang lumayan bagus ya, ternyata juga ya golnya nggak begitu banyak, baru 12 gol kan Persija sekarang. 12 gol ya, tapi walaupun menang sih ya, walaupun menangnya 1-0, ibaratnya peluang tuh nggak banyak. Yang gue lihat tuh tim-timnya setelah keberhasilan Bali itu menerapkan pola yang sama. Setiap lawan Persija, lihat aja tuh. Karena kesuksesan Teko ya, Kesuksesan Teko, menahan iya. si Kopi Thomas pasnya. Doll. Si Teko ya. Untungnya Persija di belakangnya itu juga mantep nih, Budela nih. Iya, Budela. Mantep. Golnya cuma baru 5 kan? Kebobolan. Baru 5. Persija kebobolan berapa nih? Cek dulu. Iya. Baru 5 kalau nggak Lima. salah. 5. Baru 5. Ceper 5. Nah, 5. ikut aja kita. Nah, Itu. 5 kali kebobolan. Golnya nggak banyak, tapi juga kebantu sama lini belakang dan kita menang 1-0. 2-1 atau 0 kayak gitu ya. Nggak terlalu banyak ya. Berarti Nah. secara permainan oke nih ya, maksudnya Doll ini. Oke, cuman gue sebenarnya masih pengen ngelihat umpan dari Abimanyu gitu ke Kremencik, itu yang belum banyak kelihatan tuh. Oh, oke. Abimanyu banyak ketahan tuh di tengah tuh, pemain-pemain lawan pada numpuk pemainnya kan.
kalau nggak salah juga Cray Magic pernah ngomong, gue tuh belum maksimal karena belum Supply, dapat supply yang diharapkan. Iya. Oke. Tapi walaupun belum apa ya, belum sempurna supply-nya, tapi dia top score di Persija. 5 gol ya. 5 atau 6 dia? 5 5 gol ya, udah mencetak 5 gol lah. Walaupun awalnya Cray Magic sempat dilakuin kan. Ya di awal-awal susah pertandingan banget belum kan, bikin gol kan. Iya, Iya, masih off day lah dia bisa dibilang. adaptasi. Betul. Tapi akhirnya ngegolin juga gitu. Main malam enak dingin nih. Itu juga menarik nih Ban, soal pertandingan main malam. Apa namanya? Sebenarnya jadwal Persija main dapat malam tuh banyak dikeluhkan dari supporter ya. Tapi justru Thomas Doll berbalik, dia bilang Ya, kita siap main malam. malam karena lebih adem, dia bilang. Lo melihatnya gimana sih tuah main malam ini? Apa jadi main malam kayak keuntungan ya buat Persija? Iya, Karena jadi pemain keuntungan. Eropa kan Iya ya, dari sudut pemain Enak gitu, ada Eropa suasananya. malam emang lebih bagus ya. iya. Gue ngeliat video-video main Persija di YouTube Persija. Oh. Aduh Jakarta panas gitu-gitu. Apalagi main di Bekasi. Waktu main siang lawan siapa ya waktu itu? Yang mana? Yang main siang Persis. Persis, sore. Sore. Iya. Kita Itu meleleh tuh Hannover. meleleh kan maksudnya kita Meleleh. nggak dapat 3 poin waktu itu. Makanya dapat dapat 2-1. Itu Cuma menang pertama. Menang pertama iya. dia itu babak pertama bagus main nih. Babak kedua. Babak kelihatan. kedua jatuh, jomplang lah gitu. Lu Betul. melihatnya gimana? Itu banyak dikeluhkan juga tuh, Bang. Iya ya, kalau gue perhatiin dari statementnya Thomas Doll di awal musim memang banyak ngeluhin tuh soal stamina di babak pertama ini bagus. Waktu itu lawan Persis sudah 2-0 ya kalau nggak salah di babak Iya, pertama. tapi Dua, kebobolan dua, babak kedua. Babak kedua Babak kebobolan kedua. kan kita ngarepnya babak kedua nambah lagi nih Nambah gol. lagi, Satu ya. atau nggak dua menang 4-1 gitu kan. Kenyataannya Iya. malah Persis yang bikin gol dan itu masih berlanjut di pertandingan selanjutnya. Thomas Doll bilang apa Persija mainnya udah oke babak pertama tapi babak kedua masalah stamina. Nah, yang masalah itu akhir-akhir ini gue udah nggak pernah dengar sih Thomas Doll ngomong apa stamina masalah apa pemain Persija itu isu Kedodoran udah nggak jadi isu kayaknya ya. Udah nggak jadi isu ya. Kemarin juga soalnya juga Persija kan akhir-akhir ini menang 1-0 lawan Barito gol-golin di terakhir. Iya. Mungkin udah sedikit lebih baik ya masalah stamina. Udah meningkat lah ya. Udah dari meningkat. sini. Nah. Yang lawan Barito tuh Cray Magic menit 70 ya. Iya, 80 ya. Cawor ngasih. Cawor. Benar. Tapi secara nggak langsung main malam juga keuntungan ya buat Persija ya. Keuntungan dari sisi tim, Dol juga suka Ya, dan Dol. hasilnya positif lah bisa dibilang. Positif terus. Cuma lawan Bali mungkin yang negatif. Karena Ya, itu kan mungkin awal-awal. masih awal-awal banget ya kan. Kemarin tuh Ansamu ya waktu dia masih di Bayangkara tuh lucu tuh yang masalah yang penting halal. Oh, yang Apa makan lu? nasi bungkus Ya ya. dikritik kan dia yang penting halal, dia malah nantang netizen. Nah kenyataannya kemarin dokter gizinya Persija bilang justru Hansamu sekarang yang paling Paling dietnya paling ya, teratur yang gitu. Paling makannya paling apa ya? Disiplin ya. Disiplin ya, ya. Yang rapi ngikutin. Minyak goreng nggak boleh makan minyak gitu. Oh, Bebek enak banget itu. nasi padang juga enak. Si Padang juga enak. Berarti Hansamu udah memperbaiki diri, artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan Persija nih. Iya, iya. Sekarang udah beda gitu, bukan lagi tiba-tiba lagi uwe makan gudeg ya. Gimana sih? Iya, benar nasi bebek. Tahu lagi lu. Nasi bebek Hutch, congratulations. Benar. Kita akan beralih ke ini nih, Ger. Apa? Lawan Persib tanggal 2 Iya karena Oktober. iya bener ya, yang ditunggu nih. Yang tunggu-tunggu, benar. Ini pertandingan yang sebenarnya menentukan juga ya bagi Persija untuk berada di track juara gitu. Karena sempat Pertandingan tahan ini. sama Madura kemarin ya. Sempat ketahan lawan Madura pertandingan terakhir. Udah 9 pertandingan Persija ini nggak terkalahkan. Sedangkan Persib ini sebenarnya masih masa adaptasi lah ya. Kalau kita lihat dari lawan dia, karena dia penggantian pelatih. Robert Rene Albert dipecat ke Luis Mia sekarang. Lo melihat Persib saat ini tuh kayak gimana, Ban? Sebagai lawan yang akan dihadapi Persija nih. Bagus kata Bani. Enggak. Di bawah Luis Milla terutama, ya enggak? Luis Milla masuk Persib langsung menang kan? Lawan apa ya lupa gua. Sebenarnya belum. Waktu lawan Makassar dia dibantai. Udah. Itu masih Iya, tapi dia ikut ke Makassar. Tapi yang Maksudnya di bawah Yang di bawah Budiman. Yang Pertandingan pertama lawan apa ya? Lupa. Rans kayaknya. bukan dong. Itu lawan Makassar. Enggak, itu Budiman. Bukan, setelahnya. Maka Setelah- Rans ya yang menang. Oh, Arema setelahnya. Arema kedua. Berarti Rans bener yang menang di GBLA itu. 2. Rans ya? Oh, kalah sama Bali ya? Iya, kita ngomong. Udah lihat aja lihat. Persib ya pertandingan
Luis Milla. Rans gambar ya. Ketahuan nggak pernah nonton. Iya, nggak baca kekuatan musuh nih. Tapi menang 2-1. Benar, Rans. 2-1. 2-1 walaupun menangnya kontroversi waktu itu ya. Wasitnya di ini akhirnya Ya, kena hukuman. istirahatkan. Istirahatkan. Dibina lah, biasanya dibina. Tapi setelah itu Persib menang 2 kali beruntun tuh. Jadi total udah 3 menang sama Luis Milla. Luis Milla, berarti dia juga dalam kondisi ini juga nih, bagus juga gitu. Kalau menurut lu Ban, dari perbedaannya si Albert dan Milla yang lu lihat nih di permainan Persib kayak gimana sih? Kalau strategi sebenarnya gue nggak begitu paham ya, cuman gue ngeliat Gaya permainan lah. mirip-mirip ya. Sekarang kan yang lagi ngetren tuh formasi 3 back di belakang kan. Persib Yeah. juga pakai itu tuh. Tadinya Daisuke 1 kan di formasi 4 back, dia di paling kiri. Fullback ya. Itu kan sering dikritik tuh sama Bobotoh, ini pemain apa bagusnya gitu kan. Akhirnya digeser jadi back 3 back dia main di kiri, di kirinya lagi ditambahin siapa ya? Sanando ya kalau nggak salah ya. Sanando. Nah itu Daisuke 1 mulai nyetel tuh. Jadi back tengah tapi sebelah kiri gitu. Sebelah kiri ya. Ada perubahan-perubahan lah yang dikasih Luis Milla ke Persib. Yang mungkin juga itu menjadi penyebab mereka menang 3 kali beruntun. Kalau Berarti bakal seru tuh. kita melihat sekarang gini aja Ger, head to head pemain gitu. Kalau kita dari belakang dulu lah ya, dari belakang dulu ya kan. Persija punya back Ondrej Kudela, Back Kudela. timnas. back timnas Ceko, Ceko. benar kan? Dia pasti akan berhadapan dengan DDS. David Da Silva. Menurut lo akan seperti apa pertarungan dua pemain ini, Bang? Seru. Seru banget. Iya benar seru. Pertanyaannya, dia main gak Kudela? Kan mepet banget tuh sama paling pertama. Oh, sama pulangnya, Iya. pulangnya. Kalau misal pun Kudela nggak main, bisa juga dong ada Ryuji segala Maman gitu. Iya. Ryuji Maman kayaknya cedera ya? Ryuji Kayaknya nggak masuk line up dia. terlalu riskan nih nggak sih? Terlalu riskan. nggak Dia pernah- masih masa pemulihan ya. Iya belum pernah dimainin sampai Hanif jadi back kan. Iya, Hanif padahal back ada kiri Ryuji. tengah dia jadinya pas akhir-akhir ini. Karena satu kan bisa aja kalau misalkan. Tapi bisa aja nih Kudela main gitu, Bang. Andai pertarungannya akan seperti apa nih dua pemain ini? Sebenarnya kalau gua ngelihat Kudela belum terlalu impresif ya. Mungkin dia kebantu juga sama pemain-pemain di samping-sampingnya kayak Samu sama Ferrari. Di media Ceko tuh Kudela sampai ngomong, gue punya rekan satu tim yang hebat banget main muda. Dia nggak nyebut Ferrari tapi itu Ferrari. Oh, Maksudnya dia kebantu banget gitu sama Ferrari di belakang. betul. Mungkin unit di back Persija udah mantep banget kali ya. Kudela itu awalnya di awal musim dia ditempatin di tengah kanan, back tengah tapi kanan. Tengahnya tuh Maman, central defender itu benar-benar Maman. Kirinya baru Hansamu. Lu melihat lebih cocok ditaruh di kanan atau benar-benar di tengah nih si Kudela ini? Tengah karena dia lambat, bukan back cepet. Oh, Harus di gitu. belakang. Iya sih. Penempatan ya, Kudela lebih Sebenarnya golnya William Pacheco itu waktu lawan Bali itu kan dia telat antisipasi, Ya. kalah postur juga, Ya. dia lompat, si Pacheco menang duel gitu intinya. Nggak bisa ditahan sama Ditani berarti ya. Nggak bisa. Kok tahu? Ya iyalah, jebolan kan. Iya, kebobolan. Bicara gitu. Kalau lu ngelihat dari ini deh, kacamata lu nih misalnya, lu nggak pakai kacamata. Pandangan Kira-kira lo, iya pandangan lo, opini lo. benar. Maskol. Lebih menang si Kudela atau David Da Silva DDS. nih? Iya. Waduh. Tapi dari situ top skor ya. 9 gol ya. Nah itu kota. Top skor. Top skor ya? Top skor ya 9 gol. Yang bakal ini sih ya, mana lebih bakal teamwork ya. Bakal Apakah pertarungan Persija ya. 50-50 kah atau 60-40 nih kalau dia lihat pertarungannya? Atau nggak bisa nih diprediksi di atas kertas? Kalau persentase 5-5-4-5 lah David Da Silva masih unggul. Masih unggul ya, oh, berarti ini berbahaya. Belum lagi Karena ditambah licin. DDS tipenya licin. Kudela penempatan. Iya, Tergantung dengan sampingnya dia. Dibantu sama Ciro juga kan dia. iya, Ciro Alves ya, main depannya Persib. Bisa jadi yang destroyer-nya Ferrari tuh. Yang Iya. ngancurin DDS. Atau Betul, bisa Hansa. juga, bisa juga. Atau Mas Tony. Kita beralih ke tengah nih, Ban. Lini tengah Persija dikomandoi oleh Sarian Abimanyu sebagai playmaker lah dia kan. Dia akan bertemu Mark Locke nih. Nah, Makhluk Kambuaya. Mark Locke, Kambuaya, Irianto, Persija bisa Hanif, si Hano Behrens, terus Sarian Abimanyu. Nah, lu melihat pertarungannya akan kayak gimana nih, Ban? Sengit. Dua pemain timnas Kambuaya. Irianto, Klok 3 malah. Klok iya. Abimanyu juga sebenarnya timnas, cuma intinya kan Di bawah iya, mereka. lebih cadangan gitu kan.
Gimana Bang? Gimana ya? Gue nggak ngerti strategi. Bantuin dong. Nah, gue bantuin. Strategi gelandang. Kalau juga dia ngerti. Ya kalau gelandang sih ya Persija buat gue masih lebih unggul ya kalau misalkan menyerang ya. Karena kan masih ada Hanu yang bisa mengkreasikan serangan menjadi lebih indah Lebih kepada indah. Kremencik. Itu kan kalau mungkin dari segi kesulitan ya ada tadi Mas Marpot dan siapa? Rahmat Irianto. Rahmat Irianto yang multi Talenta. posisi jadi mungkin bisa ke belakang, bisa di tengah. Tapi masih kalau misalkan lo ngomongnya soal menyerang, gue masih lebih megang Persija gitu. Dibanding Persib ya. Dibanding Persib. Tapi mungkin kalau lebih defense ya Persib lebih oke lah karena ada Irianto. Irianto dan si Mas Plok itu. Tapi pertandingan terakhir Hano bukan yang tengah sih, main di depan. Main di depan, Nah, iya betul lawan Madura ya. Kermencik di paling depan, dia duanya Abdullah Yusuf sama Ya, tengahnya si itu Hano Persija Berak. Abimanyu sama Rizky Fandi. Rizky Yang Fandi. di belakangnya Abimanyu tuh yang Rizky Fandi juga oke. jadi gelandang Iya. tengah. Iya, Asik kok mainnya menurut gua. Dia dari akademi kan dulu. Kan Tapi dia berkembang di Dewa ya. sempat dipinjemin Ya, ke Dewa. Dewa Ah, musim lebih ke Dewa ya. Dewa dapat jam terbang di sana. Dewa 19. Bukan juga dong. Bukan. Ah, sorry. Tapi buat gue imbang lah kalau apa Lini tengah ya, sebenarnya berimbang. Ya kekuatannya kuncinya ntar di situ tuh di tengah. Di tengah. Bagaimana menguasai pertandingan. Para pemain mengkreasikan umpan jadi lebih indah jadi Ah. gol. Dari sisi flank nih kan sekarang cenderungnya Frank BBS bagus ya. Bayu Sabtaji. Oh, itu futsal. Futsal. Itu futsal. Dari sisi flank nih Ban. Persija di kanan ada Rio Fahmi atau Frankie ya biasanya. bisa. Iya Frankie Misa. Frankie Terus di Misa. kirinya ada Firza Andika. Lawannya Persib ada Zalnando sama itu satu lagi Henhen Herdiana. Nah, pertarungan flank ini gimana nih Ban? Firza Andika datang dari Persikabo. ya. Ah. Persikabo. Pas pertama kali datang ngapain Persija datangin pemain dari kayak gini ya? Nggak taunya lumayan oke sih Firza selama ini ya. Ngotot ya. Kalau Iya, gua ngeliat ngotot. dia orangnya ngotot, Firza Andika. Lu ngeliatnya gimana? Destroyer sih, dia Destroyer. bisa ngancurin permainan. Heeh. Ya dengan maksudnya ya walaupun dengan tackle-tackle yang Nah, mengkhawatirkan tuh lawan Madura. mengkhawatirkan, tapi kan itu dibutuhkan pas lawan tim yang tensinya tinggi. Iya, pemain kayak gitu. Iya. Dia main di level tinggi udah siap banget sih ya. Firza. Firza ha? Ah. Udah biasa main di level apa timnas waktu itu Piala Asia 19 2018 Oke. lawan tim-tim kayak Jepang segala macam. Dan itu ternyata ke bawah gitu dia di level klub juga mainnya udah biasa gitu di level tinggi. Berani, berani. iya. ha. Galak lah gitu. Mungkin akan lebih lepas lawan Persib. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Tapi kan di bawah tekanan penonton juga nih. Soalnya kan mainnya tanda, ya kan? Bisa jadi juga. Butuh pembuktian lah gitu kan. Kita ke depan, Bang. Situ. Parkiran. Bisa nggak jadi? Apa? Frankie bisa nggak jadi? Oh, Frankie Misa boleh kalau misalkan mau tambahin. Frankie Misa lawannya Zalnando ya? Ya, Zalando. Zalnando. Gimana tuh, Bang? Misa udah impresif banget dari semenjak Piala ini apa ya presiden ya? U20 apa timnas? Dari U20 juga sebetulnya EPA juga udah mulai Udah oke bagus sih dia ya? kalau dilihat ya. Cuman mungkin Dan mencetak gol lawan Persis Solo dia. ya Lewat tendangan cium kaki kiri cutting lengkung. inside, ya. Iya, betul. Cutting inside. Dia lulusan PON kalau nggak salah ya. Umur belum 20 tahun. Iya, masih U20. Di Ah. timnas juga masih ikut ya. Hah? Apa umur dia klub profesional pertamanya Persija Persija. dan langsung dipakai sama Thomas Thomas Doll Doll. percaya banget. Apa ada istilah nih back kanan itu nggak bisa main di back kiri nggak bisa main di back kanan tapi bisa main di kanan. Gue pertama kali Walaupun kakinya kaki kiri dia ya. di kaki kiri. Betul. Jarang banget tuh ada back kiri bisa main di back kanan dan bisa itu. Dan ngegolin lagi. Golin. Ah, betul. Itu pemain unik sih bisa sih. Oke. Pertama kali gue ngeliat anjir ini pemain baru pertama kali main di level profesional mainnya udah matang kayak gitu. udah kayak kebiasa ya. Iya. Kebiasa di pertandingan Kalau profesional. biasanya kalau kayak gitu yang ditaruh di flank dia kaki kiri tapi ditaruh sayap kanan kayak Robben ya. Arjen Robben Asli. gitu. Asli cool. Itu main sayap depan. Maksudnya kalau back Back jarang, ya? jarang back Oke. kiri yang main di kanan, jarang banget. Mungkin terakhir kayak Mulki ya di Persija kayak gitu. Dia juga diorbitin sama pelatih asing kan. Iya, Dubrovan. Ah. Pelatih asing kayak gitu tuh Ger. Kalau bagus ya gue mainin. Makanya lu mentok ya di Persipasi ya. Kasih Bekasi.
Terus menurut lo nih Ban, menurut lo ya. Langsung gak dibahas. Menurut lo, kemarin kan Frankie ke timnas digantiin sama Rio. Lo lebih condong milih Rio atau Frankie sih? Frankie lah. Frankie. Frankie. Gary? Mana Frankie? Der? Frankie. Frankie. Frankie Frankie mana-mana. ya. Frankie. Frankie. Ya kata Bani bener eksplosif Frankie. Terus kita ke lini depannya Persija nih Ban. Kermencik sebagai top skor di Persija. Berapa 5 gol ya? 5 gol. Berapa sih dia golnya? 5 apa 6? Lu Persib nggak tahu, Persib nggak tahu. 5 dia. 5 ya, ya udahlah. Ya kalau salah koreksi aja ya. Ih, santai aja Bisa tuh. aja, ini kan Nggak teori ada. game bola aja. Ngantuk deh. Itu langsung. Iya kan? Kermencik akan berduel dengan Nip Kuipers. Clippers ya. Gimana Ban menurut lo? Duel Ya, dua pemain ini. Yang tadi gue bilang Magic tuh belum dapat supply yang diharapkan. Diharapkan. Nah, tapi dia itu striker pinter ya, peluang kecil bisa jadi gol kayak golnya yang ke gawang Arema Iya. tuh yang umpan terobosan Iya, Hanif. Toto syuting aja. Auto shooting. Tiba-tiba dia patah kanan, tiba-tiba syuting dari luar kotak penalti. Wow, itu jarang tuh di Indonesia kayak gitu tuh. Iya. Iya, emang bener-bener tipe striker bang, kayak gitu. Nomor 9 sejati lah. Golnya yang lawan yang 2 gol Bayangkara tuh yang sundulan. Itu Firza bilang, gua nggak nyangka tuh Kremicic udah di posisi siap menerima Iya. umpan. Oh. Itu di mana dia ngomong gitu sih Firza? Di Preskon apa dia? Lupa Stop. gua, pokoknya ngomong deh. Oke. Jadi Peluang kecil nggak banyak, dia bisa manfaatinnya. manfaatin itu jadi gol ya. Walaupun kelihatannya mainnya nggak meyakinkan, kadang-kadang bawa bola kerebut segala macam. Tapi ada peluang jadi gol gitu. Ya kadang-kadang dari sesuatu yang nggak ada dia bisa bikin peluang sendiri. Iya. Toto ada ya, dimuncul di sini Toto di ini. Karena penempatannya bagus juga tuh. Positioning ya. Positioningnya iya. Pelatih Madura tuh sampai ngomong waktu preskon setelah pertandingan, Kremicic ya pemain yang paling diwaspadain. Dia pemain pinter kata pelatih Madura. Iya. Gitu. Lawan terakhir Madura 3 pemain ya di depan. Ada si siapa namanya? Hano sama Hano, terus Helal. Abdullah Yusuf sama Kermencik. Kalau misalkan lawan Persib nih, menurut lo perlukah Rico Simanjuntak dimasukkan sebagai start gitu? Itu pertanyaan juga sebenarnya. Iya, iya. Butuh nggak sih pemain kayak punya kecepatan kayak Rico nih? Rico itu semenjak Thomas Doll mainnya udah nggak Selicin. lari di sayap terus ngasih umpan udah nggak begitu lagi. Lebih ke apa sekarang? Lebih pinter sekarang mainnya, mungkin dapat juga arahan-arahan dari Thomas Doll ya. Nggak terlalu banyak lari kali ya? Ya skillnya Lebih juga mengandalkan passing sekarang nih. Iya skillnya juga keluar kan tuh. Kayak ngolongin pemain Barito atau siapa? Waktu Thomas Doll pertama kali datang, Rico itu sebenarnya nggak dapat kepercayaan tuh. Sempat main pertandingan pertama nggak main ya. Iya, benar. Nggak main, mungkin mikirnya Rico ya cuma main cepet doang. Cepet. Nggak masuk skemanya, tapi kenyataannya pemain Persija tuh ngelihat Rico pemain bagus, dia nggak layak. Nggak layak jadi pemain cadangan doang. Oh. Itu Kudela ngomong di media Ceko tuh. Kudela ngomong di media Ceko kayak gitu. Kayak Harusnya gitu. Rico tuh main inti nih gitu. Iya, makanya akhirnya pertandingan kedua tuh main tuh lawan Persis Solo. Oke. Dan kemarin juga lawan Madura kan akhirnya Rico cadangan tuh. Itu jadi pertanyaan tuh. Kenapa dia cadangin gitu? Wartawan sama pelatih Madura bilang, gue sangat bersyukur Rico nggak main. Padahal itu ancaman ya. Ancaman ya. Tapi sebetulnya enak juga sih mainin Rico di babak kedua kan Iya, saat pemain tim udah lagi- lelah, tim lawan lagi lelah, Rico masukin masuk Rico nih, yang punya baru speed jadi gitu. Bisa ngacak-ngacak gitu kan. Rico sama Ricky lah ya bisa jadi pembeda. Ricky Cawor ya, super sub lah ya, super sub. Berarti kalau lawan Persib lo melihatnya Rico ini inti atau enggak Bang? Atau milih kayak kemarin lawan Madura? 3 di depannya Kermencik, Abdullah Yusuf sama Hano Behrens. Hano abis cedera ini ya, kayak turun gitu ya. Turun ya, di dua pertandingan dia nggak main ya. Mungkin bisa lah Rico jadi opsi pengganti Hano. Oh, jadi Rico duluan yang main, Ya. Hano nanti simpan dulu gitu. Rico di sayap ya, di tengahnya itu Abimanyu sama Rizky Panji lagi. Tapi bisa juga nggak berubah posisi Don't change the personal. winning Iya, team apa? Bisa juga. Bisa juga, tapi tergantung Thomas Doll ya. Dia melihatnya Kesiapan pemainnya. Betul, kesiapan. Dan lawannya kayak gimana? Mungkin Thomas Doll lebih tahu lah soal itu. Dari sisi penjaga gawang nih, Andri Tani. Pertandingan terakhir lawan Madura nyaris terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
terjadi blunder gitu. Lu melihatnya sosok Andri Tani ini kayak gimana, Bang? Ya terlepas dari blunder itu, Andi Tani kiper paling banyak save di Liga 1. Oh, oke 35 kan? 35. Aman lah di bawah. Masih cukup aman lah, Aman. cukup aman. Heeh. Jadi backnya udah kuat nih, Kudela, Ferrari sama Samu ditambah Sama si Tani. Andri Tani ya, Ya. lebih tenang lah. Kayaknya udah Anda juga udah kebiasa dengan tekanan Iya. bobotoh juga Iya. kan, maksudnya pertandingan-pertandingan yang levelnya tinggi gitu kan. panas. Dia udah pernah Biasa. nyobain ya. orang Jakarta Iya. juga kan. Wih sih. Tapi bukan Japus gitu. Apa? Bukan Japus, Oh, Japus lebih ini lagi. Siapa itu? Hah? Siapa? Mulki. Belang banget. Iya. Persib sih yang maksudnya Iya, kiper yang kipernya Ya, justru kiper masih kesekian gonta-ganti nih. ya, ya. Iya, Reki Rahayu. Mantan Persija juga tuh ya? AL, PSAL ya. Heeh. Ya, jadi Persib tuh dari musim lalu emang sering gonta-ganti kiper. tuh. Kesulitan ya soal kiper Iya. Persib ya. Dede Natsir cabut ke Ada musim lalu 4 kiper itu ganti-gantian terus mainnya tuh. Ah, Teja main. Masalah cedera lah segala macem, sampai akhirnya Teja di akhir musim tuh udah paten tuh jadi kiper kiper utama, oke. Nah, cuman akhirnya sekarang kenapa jadi Reki? Teja cedera ya? Kayaknya sih cedera ya. Masih cedera pas zaman si Albert juga dia sempat cedera kan. Ah. Makanya diganti sama Made Wirawan. Iya, Tapi masih memang masalah ada. Persib di kiper sih. Iya. Gitu udah Itu bisa jadi ini juga ya, apa Hmm. celah gitu. keuntungan buat Persija. Keuntungan Persija, betul. Menariknya dia mantan Persija kan? Iya. Reki. Dia nggak pernah dimainin. Iya benar. Pernah, Bang? Pernah. ya? Kurang tahu deh gue. Kayaknya nggak pernah ada Pernah singkat. nggak? Reki Rahayu. Reki Rahayu. Lagi zaman-zaman kompetisi ISC Rizky Topel. Oh, iya. main. ya dia pernah juga Bang. Pernah Bang. Topel lah ya. Ya udahlah itu pokoknya. Ya mukanya melas. Tapi intinya Bukan lah gini dong. lah. minim menit bermain lah dia di Persija. Ya cadangan Andi Tani dulu. Iya. Siap Der, oke tenang aja. Udah jam berantem tangannya. Berantem, episode berantem doang nih sama Reki Rahayu nih. Heeh. Apa ya? Head to head. Kita 2 pertandingan musim lalu aja deh sebelumnya, Ban. Ini Yang Persija apa lagi? waktu Alessio menang 1-0. Nah, habis itu kalah Ban 2-0. Kosong David da Silva 2 gol tuh. Ya. Masih ngaruh nggak sih head to head musim lalu gitu? Sama pertandingan yang akan dijalani ini. Beda, suasananya udah beda musim Pemain lalu udah kan beda-beda ya. Penonton mau penonton ya? Pemain udah beda. Besok juga sistem kompetisinya juga udah beda, ada penonton segala macam. Hmm. Udah nggak ngaruh sih menurut gua. Udah nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Jadi pertandingan yang ini gitu. Hmm. Udah menatap ke depan lah ya. Mungkin ada beberapa pemain yang masih ngerasain derby, derby pertandingan keras lawan Iya, kayak Frankie kan Persib mungkin ini nih baru nih. yang belum dia Baru dia akan dia. menjadi pengalaman buat para Pengalaman pemain pertama sih. gitu. Apalagi yang 3 pemain asing Persija juga kan. Ban, dulu di Persija tuh ada pemain macam BP Ismet yang punya pengalaman Ya. di pertandingan super keras lah bisa dibilang. Pertandingan keras mereka bisa menenangkan pemain. Nah, menurut lo Andri Tani gimana nih, Ban? Untuk sebagai kapten lah dia. Ya. Bisa nggak dia menenangkan rekan-rekannya? Kalau yang bikin tandingan Persija Persib seru ya ada sosok-sosok kayak Ismet, ada BP yang udah pengalaman main di pertandingan ini ya. Pertandingan macam kayak gini nih. Musim ini Persija ya tinggal Andi Tani Andri Tani ya. dan dia kapten ya, Andi Tani. Kapten, betul. Ya mungkin ya Andi Tani yang harus jadi pembeda, yang harus Leader. jadi leader. Hmm. Ini pertandingan Persija Persib Ya. tuh kayak apaan sih gitu. Sementara di Oh, udah kubu pengalaman. lawannya justru kaptennya baru nih Rahmat Irianto. Ya mereka juga baru juga ya. Baru datang musim ini datang. Jadi Dari Persebaya. mungkin pertandingan nanti akan jadi warna yang berbeda ya Iya, dengan tanpa pasti. orang-orang itu ya. Orang-orang Iya, Ismet udah orang-orang. pensiun ya. Pensiun. Pensiun sih. Apa, Ismet pindah pergi, keluar pindah. lah keluar gitu pindah. Keluar dari Persija. Yang pengalaman di Persija ya Andi Tani. Andi Tani. Dengan derby derby mulu. Mungkin kalau Pertandingan keras kayak gini. Oncip Maman ada bisa tuh ya. Dari Persib mungkin Made Wirawan. Siapa lagi tuh? Yang sopan ya. Bener juga tuh. Yang sopan. Yang sopan. Made Wirawan juga termasuk pengalaman juga soal lawan Persija Soalan kan. Persija dia. Lawan Persija terus
ada ya, cuman mah ada kayaknya ya. Yang di Persib ya, apa gue nggak tahu. Sisaannya ya. Paling Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar Nah, ya. tapi kan dia sekarang jatuhnya cadangan lah ya. Ada kan? Heeh. Main babak kedua. Main babak kedua ya. Ya akan benar kata Bani akan jadi warna baru karena banyak pemain-pemain yang Tapi di Persija paling nggak ada satu orang kan si Ande Tani tadi yang bisa jadi penenang lah gitu. berbeda. Beda juga bisa. Kita ini nih Bang, prediksi nih menurut lo. Kira-kira berapa deh skor? Kalau menurut gua dari pertandingan Persija lawan Madura kemarin, Madura United itu nerapin formasi yang sama Persija. Jadi kayak kontra strategi gitu. Mungkin itu bisa diikutin sama Luis Milla dan misalnya itu yang terjadi mungkin pertandingan bakal imbang. Kayak Kosong atau ada gol atau nggak ada gol nih? 0-0 atau 1-1 lah ya. 1-1 itu hasil yang fair. kayaknya ada gol ya. Kayaknya ada gol. Kayaknya. Lu Gir berapa Oh, prediksi prediksi lo? Bisa satu sih. 1-1. Bisa satu mungkin. Pertandingan keras kayak gini. Persija siapa yang golin kira-kira? Wih gila. Siapa yang golin nih? Main favorit gua aja deh. Seharian. Kaki kiri deh. Gue suka sama remenan dia tuh kaki kiri. Sangat Gelandang aduh kaki ayo. kiri, iya. Gue suka banget. Cuma dia dari sisi stamina sih. Kayak babak kedua dia melorot banget gitu. Udah menit 60 kayak udah jalan kaki aja gitu. Tapi itu juga punya Hanif tuh yang bisa ngoprek-ngoprek. Iya, agak keras lah ya. Pengganti Sute juga ya. Ya. Lu ngeliat gak sih yang kemarin yang terakhir Hanif Ya. ngehajar siapa? Main Madura? Jaja ya? Hugo Gomez ya? Ya yang berantem ya. Iya, yang berantem dikejar akhirnya. Itu kan menurut gua gila nih orang. Kalau kan ya, Iya. sosok-sosok kayak gitu tuh dibutuhin tuh buat pertandingan tensi tinggi tensi kayak tinggi ya. lawan Persib. Cuma jangan emosi. Nah, kan Emosi. merugikan tim. Iya, kan udah empat football kan. Fun football ya. Tapi ada yang lebih seru lagi tuh, apa? Apa? Katanya kabarnya kan yang Jakmania ya, supporter Persija mau diundang juga kan, terus nggak jadi gitu tuh. Mungkin Robani bisa ini kan, info seperti apa? Iya. Dari Persibnya waktu itu ya sempet nawarin. Pak Teddy ya, Pak Iya, Teddy Haryono. Wacananya dari keberhasilan Arema menjamu Bobotoh ya. Oh iya. Oh, Jadi kan waktu itu wartawan nanya nih, Arema udah berhasil nih. Jadi ngebuka pintu perdamaian antara Bobotoh sama Ya. Aremania kan. Habis itu ya di sini kan Persija lawan Persib. Iya. Itu Bisa nggak nih gimana? dicoba? Bisa nggak dicoba? Nah. Sebenarnya kalau dari versi Teddy mau aja Dari berkaca Persib dari ya. keberhasilan itu, cuma masalahnya ini kan nggak cuman Persib yang mau, tapi juga ada pihak keamanan yang siap apa enggak. Dan yang gua baca di berita, kepolisian sana nggak siap untuk Kepolisian ini ya, Jawa Barat lah. yang menjamin keamanan. Tapi kalau misalnya kita mau damai, ya emang harus dimulai. Iya. Dan dicoba lah ya. Kalau enggak Dicoba. nggak selesai permusuhan. Kalau nggak gitu ya kapan mau bisa 1 tribun? Atau mungkin ada pertimbangan ya karena letak tata stadion juga kan yang Bisa harus jadi, dibikin iya. security officernya kayak gitu-gitu kan. Apalagi Gebela kan. Polda Jabar tuh sebenarnya mungkin mempertimbangkan karena pas pramusim Persib tuh ada korban. Ya. Iya, Iya, yang dua- desek-desekan kan. Oh iya iya. Jadi orang kan kayak nggak mau ngambil resiko lagi lah Ah, gitu, ah, ah. bahaya. Yang Ada foto korban juga dia. ya. Heeh. Tapi memang sebetulnya akan sangat menarik ya jika ada Kedua supporter bisa berdampingan mendukung ya. Nah itu Ger, harapan lo nih dari pertandingan Persija lawan Persib itu apa sih? enak ditonton kalau gue. Lo gimana Ban? Tensi tinggi tapi supporter Sportif. tetap apa ya, nggak panas di supporter gitu ya. Harapan gue sih itu selalu setiap pertandingan Persija Persib. Nggak ada timbuk-timbukan Nggak kali ada. ya? Nggak ada insiden ya, nggak ada insiden yang berarti ya. Ya, main aja. Pertandingan boleh panas. Kalau nggak salah itu ini juga deh, keinginan Thomas Doll juga pas lagi presscon dia ngomong kayak gitu soal pertandingan lawan Persib. Ya sih, Bre. Persib. Ya kalau gue sih lebih enak ditonton. Pertandingan gede, pertandingan match yang Ditunggu-tunggu. bisa Iya. menyajikan pertandingan yang enak ditonton. Ya benar kata Bani juga, ya minimal nggak ada insiden gede lah gitu. Nggak ada korban lagi Nggak tuh. ada korban apa-apa. Udahlah cukup gitu kan. Soalnya dari 2 pertemuan terakhir ya di Gebela itu ada korban mulu. Jangan sampai ada lagi lah ya. Iya. Benar. 2017 2018. Entah itu dari Iya dari Iya. kubu Persib atau dari kubu Persija. Iya. Jangan ada lagi lah. Berarti sorotannya lebih ke supporter nih harapannya nggak ada terjadi apa-apa. Iya.
capek kalau insiden mulu. Kasihan sih korban. Kasihan juga. Kayak lo harus nemuin keluarga korban, Iya. ya sedih gitu. Lembur juga Ban ya. Biar bagaimanapun kita ini kan manusia ya Ban ya. Iya. Punya rasa ya ada rasa kasihan itu empati, kemanusiaan lah. Iya kan? Bener kan? Bener. Benar. Woi, ada yang mau ditanyakan soal pertanyaan Warga, Persija gimana Persib? warga? Warga. Paling ini bang, pandangan lu nih ya selaku Siapa nih pandangan siapa nih? Bang Bani terkait gue bilang penggorengan karena ini ya dalam pemberitaan di media menjelang pertandingan Persib dan Persija pasti panas. Dalam pandangan lu sendiri sebagai media emang ada exposure tersendiri nggak sih bang dari pemberitaan Buat manas-manasin buat gitu. panas-panasin Iya. atau emang itu ya yang ada kayak gitu atau emang ada apa ya keinginan dari si penulis untuk mengangkat memanaskan laga tersebut gitu Pak kalau dari Kalau gue pribadi sih enggak, karena Ngeri. kalau gue pribadi sih enggak, cuman kadang-kadang kan kebijakan kantor laga-laga besar kan emang harus narik page view segala macam ya. Ada judul yang clickbait ya Ban ya? Ya walaupun gue sendiri sangat menghindari hal itu, cuman ya kalau perintah kantor kita bisa apa? Iya. Atau mungkin juga karena kan pertandingan besar, warga juga banyak yang pengen tahu nih beritanya kayak gimana, Betul. infonya, siapa aja yang main, terusnya apa jual tiketnya gimana, itu kan akan jadi info bagi warga yang pengen nonton. Misalnya kalau ini berita sebelum laga ya, pre-match, Pre-match betul. ada programnya juga kan kalau di Ada. Rivalitas perlu ada kata gua. Ya Hmm. cuman jangan sampai supporternya itu yang gimana ya, manajemen emosinya segala macam jangan sampai Oke. menimbulkan korban segala Jadi apapun macam. hasilnya kayak supporter harus terima nih main bola ya gitu, ada Iya. menang, ada kalah, ada seri Iya. gitu. balik lagi ke prinsip kalau mau nyari hiburan sepak bola ya udah gitu 90 menit kelar pulang. Jangan sampai juga jadi korban terus malah ntar tanpa penonton tuh. Soalnya kita kan musim lalu belum ada penonton, sekarang diizinin ada penonton. Jangan sampai di stop lagi maksud gua gitu. Iya. Udah lah, nggak sampai di stop lah. Iya. Doain aja nggak sampai stop. Habis nih. Gue mau nanya nih Ban, andai kata Persija kalah nih, menurut lo Thomas Doll out kah atau tetap stay? Nah, kali ini yang ditunggu-tunggu Ceper, bukan gue ya sebenarnya. Suara cepet. Gak bakalan ya, jadi apapun hasilnya Thomas Doll tetap aman. Soalnya udah mulai kelihatan gimana sih Thomas Doll mau nerapin Build up tim ini ya udah. filosofinya segala Iya macam. filosofinya oke. Udah mulai bangun. Udah mulai happy ya kayak apa? Fans Persija udah mulai Dengan happy permainannya. dengan permainan Persija ya. Senyum. Full senyum. Iya lah, senyum. Ente kadang-kadang ente. Iya, kamu ya. Berarti nggak out ya, nggak Nggak, belum jangan out ya. dong. Lu kan pengen buru-buru. Ceper, emang lo per, paling lo per. Siapa bukan di Sudirman? Sudirman lagi. Iya. Targetnya 3 besar kan ya, Thomas Doll. Tercapai nggak Bang? Menurut lo di air Pengen musik? 2 besar. 2 besar malah. Pengen. Persaingannya soalnya menurut gua cukup banyak nih. Ada pertama Madura, kedua PSM ya, PSM terus Bali United, Persija nih, papan atas. Lawan Bali Big Four. udah, lawan Bali udah, lawan PSM udah. PSM seri ya. Ah. Itu sebenarnya poin krusial juga sih itu. Lawan Arema udah yang nggak pernah menang di sana. 19 tahun nggak menang, akhirnya menang juga sana. Iya, artinya berarti kan sekarang kita tinggal lawan tim yang di bawah-bawahnya kan. Ah. Kemarin lawan Madura tuh harusnya kan kalau menang peringkat atas. Puncak deh. Puncak ya. Nah, cuman seri aja. Juara sih. Tapi PSM juga masih nyimpen 1 pertandingan, Bang. Ya, Yang lain udah main 10, dia baru main 9. PSM sih menurut gua emang bakal jadi saingan ya. Mereka Iya. solid banget ya. Apalagi bisa nembus final ini ya, AFC ASEAN ya dia. Semifinal ke final. 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 Lawan Kuala Lumpur kan dia. Oh iya final. Nah. Tapi Persija termasuk keren ya bisa nahan PSM di Di Pare-Pare, betul Ya, itu. untungnya Iya. itu ntar Persib aja dibantai loh di sana. Iya. lihat Persib 5-1 ya. Iya. Itu buat Sebaya 3-0. buat itu udah keuntungan ya bisa. Kita udah menang Poin. sama Sri lawan-lawan yang potensial jadi ini kita lah pesaing. Tinggal Persib ya. Awalnya juga waktu seri lawan Persikabo sebenarnya lagi bagus gitu. Bagus itu. Iya. Ya, Nahan imbang. belum pernah kalah Betul, ya. betul. waktu itu ya. Terus Persita ya juga bagus, tapi menangnya ya penalti, tapi emang penalti mau gimana? Di tackle si siapa itu? Rico, Alfrianto Rico. Nico. Rico sih salah. Per.
Maskol. Aduh. Ceper. Warga Ipang. Iya, gimana lu kameramen? Geng. Ini apa nih? Perlu nggak sih reward untuk sebelum pertandingan? Karena kan kayak gue pernah baca tuh dari kayak Kamboya udah statement kan kayak baku hantam kayak gitu. Baku Perlu hantam nggak tuh betul. untuk Iya, naik-naik Cywar sih? gimana, Bang? Perlu, yaitu unsur entertainment dari sepak bola. Kalau nggak begitu, ya nontonnya nggak Flat ya, datar ya. flat, iya. Dipanas-panas. Bener tadi katanya. Tapi yang sekarang sih lebih respect sih antara pelatih ya. Gimana menurut lu, Bang? Iya, karena kemarin bilang sama-sama saling komentar ya, puji-pujian ya. Iya. Karena satu era juga Bang nih, Dol sama Walaupun Iya. Thomas Doll Pas main. Luis Luis Milla di Madrid, dia di Lazio ya si Dol. Jadi entertainmentnya itu ya, Pesawar. Kalau biasanya kan Pesawar kalau pelatih yang batu kayak Mourinho gitu, dia rada Pesawarnya bagus tuh. Biasanya kalau Persib tuh yang ditanyain malah bukan pelatih, Fajung Muhtar. Wah. Iya kan, kayak musim lalu lawan mana yang gak gemeter lawan ketemu Persib gitu kan. Itu entertainment juga sebenarnya. Itu bagian dari hiburan ya Bang ya. Iya. Hiburan. Lawan. Iya lah. Bisa lah Persib menang 3-0 gitu. Iya bener kan. Itu kan jadi menambah daya juang Persija juga kan. Ya, motivasi justru, Motivasi. gua akan buktiin nih gitu. Yang sopan. Aman dong. Bagaimana warga? Tapi Wih, masih Nggak apa-apa, nggak apa-apa. adaptasi dari Persib Bandung perkembangannya gimana, Bang? Tadi udah sebenarnya pergantian pelatih dari Robert Rene Albert ke Luis Milla udah dibahas sama. Iya, maksud gua kan ini ada gua punya teman nih, dia ya memiliki saham di Persib lah. Dan dia bilang nggak semudah itu ketika lawan Persija nanti. Kata dia nih, kata beliau nih. Nah, menurut lu gimana nih, Bang? Dia ibarat kata bokapnya punya saham di Persib. Jadi dia masih harus bener-bener dia minta 10 pekan lah, lumayan lama sih. Secara hasil Persib udah dapat hasil positif sih di bawah Luis Milla ya, cuman walaupun menangnya kontroversial segala macam ya ujian, ya bener kata lo, ujiannya ntar lawan Persija. Pembuktiannya Luis Milla ya. Mungkin. Tapi main di kandang jadi tekanan gak sih Ban? Kayak beban gitu bagi Persib, maksudnya ya kayak dituntut harus menang, akhirnya nggak lepas main, Ya. justru keuntungan gitu buat Persija. Foto penuh kan Inter. Ya, udah penuh. udah berapa kali kosong mulu aja. Mungkin saat ini pertandingan bakal penuh kayaknya. Hmm. Tapi ini tanya harus selesai lawan Persib ya. Jadi udah nggak ngaruh nih. Ya kayaknya bakal penuh lah, feelingnya bakal penuh lah. Pasti sih Lawan kalau Persija. lawannya Persija beda sama lawan Barito kemarin masih sepi. Kan Barito Iya. sepi. Iya sih. Karena bisa jadi ada tekanan sama keuntungan juga, penonton banyak kayak gitu kan. Bisa jadi motivasi, Iya. bisa jadi beban. Beban. Ya itulah tadi ya obrolan kita, teori gembel sih ya. Apa? Bukan statistik Ya, amat sih awal data. juga kita gembel tuh. Obrolan kita mengenai pertandingan Persib lawan Persija yang akan berlangsung 2 Oktober nanti. Kita semua berharap pertandingannya berjalan lancar, nggak ada korban, enak ditonton, dan Persija menang ya? Enggak. Menang, Bang. Menang kan? Persija maunya menang nggak lu? Menang nggak? Oh, menang kan. Oh, itu mana tadi ya? Seri lah ya. Seri ya, pertandingan seri. Ya ini wartawan memang harus netral deh. Iya. NTRL. Ya itu tadi ya pembahasan kita. Terima kasih buat. Lagi di mana? Oh iya benar lupa. Udah maghrib soalnya. Kita nih lagi ada di Kose. Makasih buat Kose dengan minuman yang enak-enak. Kalau misalkan teman-teman Lagi di daerah Senayan. dari Senayan boleh datang nih daerah Patau Senayan, tempatnya asik buat ngopi, buat hangout dan lain-lain. Si bebek gitu, Bang. Di sini ya. Depan ada nasi bebek, ada ketoprak, ada bakso. Kalian juga bisa beli itu semua. Masuk. Kan bisa dulu. Ya terima Oke. kasih ya warga Jakarta Warga yang udah Jakarta. menyaksikan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Gua dan Gary pamit. Dadah. Mas juga pamit. Dah. Tamu.